Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kelas 8. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin sebelum ulangan tengah semester ya, atau penilaian tengah semester. Kalian sudah saya jelaskan tentang perbedaan dari relasi, fungsi, dan korespondensi satu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang notasi fungsi. Yang pertama adalah merumuskan suatu fungsi. Jadi kalau ada suatu himpunan yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa merumuskan suatu fungsi itu seperti ini. Y sama dengan fx, atau ini. Jika fungsi f memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut: F.2 X ke Y. Nah, anggota X itu dipetakan ke anggota Y. Jadilah ini hasilnya, pasangannya itu nanti Fx ya. Ini kalau ada tulisan seperti ini, pernyataan seperti ini ya, ini namanya fungsi. Kemudian X itu anggota daerah asal, Y itu bayangan dari X-nya, dan Fx itu juga bayangan dari X-nya ya. Y sama dengan Fx, sama aja itu, berarti ditulisnya sama. Oke, kita ke contoh. Nah, ada contoh di mana anggota himpunan A itu X, kemudian anggota himpunan B itu 3X plus 1. Bentuk fungsi X sama dengan 3X plus 1. Disebut bentuk rumus fungsi. Jadi kalau kalian disuruh menyatakan fungsi ke dalam rumus, itu harus bentuknya seperti ini ya. Jadi ini maksudnya X itu, kalau ini X-nya 1, maka bayangannya berapa di sini? Rumusnya ini 3X plus 1. Tinggal diganti aja, X-nya diganti 1, berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 1, 4. Berarti X itu pasangannya dengan 4. Rumus fungsinya adalah tadi 3X plus 1. Paham ya? Nah, pada fungsi f, X itu adalah AX plus B dengan A dan B bilangan real, maka bayangan X oleh F dapat dinyatakan dengan Fx AX plus B. Bentuk fungsi X sama dengan AX plus B disebut bentuk rumus fungsi. Jadi rumus fungsinya itu adalah 3X plus 1. Penulisannya Fx fungsi X sama dengan 3X plus 1. Selanjutnya yang kita perlu ketahui adalah variabel bebas dan variabel bergantung. Nah, dari suatu rumus fungsi ya, misalkan itu fungsi Y atau rumus fungsi suatu himpunan Fx ya, sama dengan Ax plus B, maka variabel bergantungnya adalah Y-nya. Variabel bebasnya X, artinya apa? Nilai Y hasilnya nanti ini itu berpengaruh pada variabel X ini, makanya bergantung pada X. X-nya ini bebas. X-nya itu adalah nilai-nilai yang ada di himpunan A atau himpunan yang awal ya, yang domain. Jadi kalau misalkan X-nya saya ganti 1, maka nilai Y juga akan berubah. Kalau X-nya saya ganti 3, Y-nya juga akan berubah. Berarti Y ini nilainya ditentukan oleh X. Itu namanya variabel bergantung dan variabel bebas. Nilai fungsi, menghitung nilai fungsi. Oke, kalau sebelumnya kalian sudah belajar yang barusan tadi itu kan menulis rumus fungsi ya, menentukan rumus fungsi. Sekarang kita akan menghitung nilai suatu fungsi. Langsung aja ke contohnya ya, karena kalau mungkin saya jelaskan bacakan ini juga belum paham nanti kalau nggak ke contoh. Contohnya, diketahui fungsi f X itu dipetakan dari 3X min 1. Tentukan rumus fungsinya. Yang B, nilai fungsi untuk X sama dengan min 4, dan C, bayangan dari 5. Jadi caranya seperti ini. Rumus fungsi adalah tadi Fx, karena ini 3X min 1, berarti ya rumusnya 3X min 1. Tinggal kalian
menambah ini f(x), x-nya dikurung ya. Sudah selesai. Itu cara merubah ke rumus fungsi. Yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, berarti f x-nya ini diganti min 4. Kemudian yang rumusnya ini ya, x-nya juga diganti min 4. Jadi kalau ini x maka yang dipakai juga x. Tapi kalau x-nya nanti diketahui min 4 disuruh mengganti, maka yang rumusnya ini juga diganti min 4 ya. Kalau dikurung ini artinya dikali ini. 3 dikali min 4 min 12 dikurang 1 min 13. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan min 4 itu adalah min 13 ya. Yang C sekarang. Bayangan dari 5 artinya f5, berarti x-nya diganti 5. Nah, kalau x-nya 5 berapa? Nah, tinggal kayak tadi, rumusnya tadi kan tadi ini kembali ke sini 3x min 1. Sekarang bayangan dari 5 berarti sama aja, x-nya diganti 5. 3 dikali 5 15 dikurangi 1 14. Jadi bayangan dari 5 adalah 14. Selesai, ya. Nomor 2, suatu fungsi didefinisikan dan dengan rumus hx ya. Ini variasi aja sebenarnya, sama pakai f atau pakai apapun ya. Ini pakai h. Hx itu rumusnya min 2x plus 5, tentukan hn plus 1 dan nilai a jika ha sama dengan min 17. Oke. Nah, ini x-nya diganti n plus 1, berarti ini x diganti n plus 1, artinya x-nya yang di sini juga diganti n plus 1. Dikali-kali ketemulah ini min 2n plus 3. Selesai. Nah, sekarang ha sama dengan 17. Nilai ini itu sudah diketahui 17, kalian disuruh mencari a. Jadi x-nya diganti a, kemudian ini jadi min 2a plus 5 itu sama dengan min 17. Oke, ini lebih jelasnya. Nah, ini dia. Tadi fungsinya ini kan awalnya min 2x plus 5, karena ha berarti x-nya diganti a. Tapi sudah diketahui fungsi ha itu sama dengan min 17. Jadi ini min 2 plus 5 nya dibalik ke sini ya, dikumpulkan sama-sama konstanta, jadi min 17 asalnya plus jadi min 17 dikurang 5 min 22, tinggal dibagi ya, sama dengan 11. Jadi nilai a sama dengan 11. Oke. Nomor 3, fungsi gx lah, ini pakai g ya. Gx itu 2x kuadrat min 4. Tentukan nilai-nilai berikut. Kalau g-nya itu daerah asalnya atau x-nya itu 3. Kemudian kalau ini min 2. Sedangkan ini suruh cari nilai a jika GA sama dengan 46. Oke. Jadi kita harus tahu dulu G3 itu berapa, G min 2 itu berapa. Jadi gimana? Ya tinggal diganti aja, x-nya ini yang pertama diganti 3, yang kedua x-nya diganti min 2. Oke, ini yang pertama ya. Yang pakai 3, ini yang pakai min 2. Kalian amati sendiri langkah-langkahnya seperti biasa sampai ketemulah 18. Selesai. Kalau yang B ini berarti kayak yang soal sebelumnya tadi, diketahui nilai fungsinya 46 ya, x-nya diganti a, kemudian kalian mencari nilai a. Jadi ini x-nya diganti a, kemudian diketahui nilainya 46, dimasukkan, dibolak-balik ya, kemudian ketemulah a kuadrat sama dengan 25. Lah, untuk mencari a saja karena ini kuadrat berarti harus diakar, karena kebalikan dari pangkat 2 itu akar pangkat 2. Jadi akar dari 25 berarti berapa kali berapa sama dengan 25? Jawabannya bisa 5 atau min 5. 5 kali 5 25. Min 5 kali min 5 25. Jadi nilai a bisa 5 bisa min 5. Oke. Nah, itu ya, jadi kalian bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan soal latihan 5 pada halaman 103, hanya nomor 1, 3, dan 5B. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.